Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman, tentunya di SP Malindo Channel, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Di video kali ini saya akan melakukan trip perjalanan dari kota Pontianak menuju ke Sarawak, Malaysia. Perjalanan ke luar negeri saya kali ini adalah yang perdana pasca pandemi COVID-19 melanda. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mensupport channel ini. Yang punya Palangkaraya izin ya. Teman-teman sekalian, pagi hari ini saya akan meninggalkan kompleks Korpri dan akan menuju ke terminal antar negara atau terminal internasional yang berada di Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, yang berjarak kurang lebih 11 km dan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Dan di sini saya menggunakan jasa taksi online yang saya pesan melalui aplikasi yang berbiaya berkisar 40 ribuan. Saat ini saya sudah berada di jembatan Kapuas 2 atau masyarakat di sini menyebutnya sebagai jembatan Tol 2, di mana di bawah jembatan ini mengalir sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di wilayah atau kawasan Terminal Antar Negara Sungai Ambawang. Dan barusan saja kita melalui atau melewati gerbang utamanya. Dan saat ini kita akan menuju ke lobi parkir utama. Terminal ini sudah beroperasi sudah hampir 1 dekade. Di terminal ini menampung banyak PO Bis yang melayani rute antar kota, antar provinsi, hingga antar negara. Salah satunya adalah PO Bis milik negara, yaitu Perumda, yang melayani rute antar negara, antar provinsi, dan antar kota. Selain itu ada beberapa PO Bis lokal yang melayani rute antar kota dan antar provinsi. Dan juga bis antar negara yang datang dari Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Sampai ke Miri. Jawa. Dari Sulawesi. 081 341 Ripong 3 134.
Saat ini saya sudah memiliki tiket dan akan menuju ke ruang tunggu keberangkatan dari Pontianak menuju ke Kucing. Harga tiketnya sendiri berada di angka Rp270.000. Keberangkatan saya ke Kucing itu planning awalnya mau menggunakan bis Damri, akan tetapi karena bis Damri dua-duanya sudah penuh, maka saya di sini menggunakan bus Asia atau Biara Mas. Saat ini saya sudah berada di ruang tunggu terminal bus antar negara dan di sini sudah ada Biara Mas atau bus Asia yang sudah parkir yang nantinya akan berangkat menuju ke Sarawak, Malaysia, tepatnya di Kuching. Bus Asia atau Biara Mas ini merupakan PO asal Malaysia yang melayani rute antara Pontianak dan Kuching, Sarawak, Malaysia. Selanjutnya kita akan melihat interior bis yang ada di atas. Bis ini memiliki 40 seat atau 40 kursi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, bis pun bergerak meninggalkan Terminal Internasional Sei Ambawang yang berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bis ini akan menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya Entikong, yang berjarak kurang lebih 240 km dan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Dan kemudian dilanjutkan menuju ke Kuching, Sarawak, Malaysia, yang berjarak kurang lebih 85 km. Jadi jarak keseluruhan dari Pontianak menuju ke Kuching, Sarawak, Malaysia itu kurang lebih 335 km. Sini pun boleh bro. Boleh. Dari duit mas bro. Kurang lebih 2 jam dan menempuh jarak kurang lebih 100 km, akhirnya bis pun sudah berada di Simpang Ampar. Yang di belakang ini adalah arah dari kota Pontianak, dan yang ke kiri merupakan jalan menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Sedangkan yang ke kanan adalah jalan menuju ke perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, di mana di video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas atau saya lalui. Pun pakai bis Damri dan juga menggunakan mobil, dan juga pada saat saya riding dari kota Pontianak menuju ke Sulawesi, yang mana riding saya itu memakan waktu kurang lebih 14 hari dan menempuh jarak kurang lebih 3.400 km. Saat ini bis sudah berada di Simpang Sosok, Kabupaten Sanggau. Jalan ke kiri ini adalah jalan menuju ke Ngabang, Kabupaten Landak. Sedangkan yang ke kanan ini adalah jalan menuju ke perbatasan Indonesia dan Malaysia. Juga merupakan akses menuju ke kota Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu atau Putu Sibau. Kurang lebih 3 jam, bis meluncur dari kota Pontianak dan menempuh jarak kurang lebih 150 km.
Akhirnya bis pun sampai di salah satu rumah makan yang ada di Sosok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan di sini sopir bis dan semua penumpang turun untuk bersantap siang. Saat ini saya sudah sampai di Sosok dan tepatnya di rumah makan Minang. Dan di sini ada dua base yang rest. Yang pertama itu bus Asia, kemudian ada base Indonesia itu base Damre. Dan sekarang kita juga akan rest dan mencicipi makanan yang ada di sini. Yuk teman-teman, saatnya kita bersantap siang karena memang dari tadi pagi kita belum sarapan dan saatnya kita menikmati masakan Padang. Setelah bersantap siang selesai, penumpang pun kembali ke bis untuk melanjutkan lagi perjalanan ke Entikong yang berjarak kurang lebih 90 km. Teman-teman sekalian, seperti inilah jalur menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya border Entikong. Jalur ini merupakan jalur yang paling sering saya lalui pada saat saya membuat konten. Dimulai dari perjalanan saya dari Brunei Darussalam menuju ke Pontianak, perjalanan menggunakan 3 bis dari Malaysia, 2 dari Indonesia, dan satunya lagi dari Brunei Darussalam. Dan saya juga pernah riding pada saat awal pandemi COVID-19 menggunakan motor, di mana perjalanan saya itu dimulai dari Pontianak menuju ke Bordor Aruk yang ada di Sambas, dilanjutkan lagi menuju ke Jagoi Babang yang ada di Bengkayang, dan yang terakhir menuju ke Entikong bersama rekan saya dari Bekasi yaitu Om Rudi. Saat ini saya sudah sampai di border perbatasan Entikong dan di dalam nanti kita akan cop paspor. Kurang lebih 2 jam proses pengesahan dokumen perjalanan atau pengecopan paspor, bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Sereyan dan selanjutnya menuju ke Kuching yang berjarak kurang lebih 90 km dari border perbatasan Tebedu Entikong menuju ke Kuching. Teman-teman sekalian, saat ini bis sudah berada di depan flyover yang berada di Sereyan. Dan di Sereyan ini bis akan berhenti sebentar untuk menurunkan penumpang yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Miri. Seperti saya sendiri yang nantinya akan menuju ke Miri. Akan tetapi di sini saya tidak turun di agen yang ada di Sereyan dan saya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kuching. Kurang dari 1 jam, akhirnya bis pun memasuki wilayah kota Kuching. Dan di sini jam menunjukkan pukul 4 sore waktu Malaysia atau waktu Indonesia Tengah. Dan di sini kendaraan cukup padat dikarenakan jam pulang kantor.
Seperti teman-teman saksikan di depan sana, kendaraan cukup padat dan di sini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Teman-teman sekalian, sedikit informasi tambahan bahwa wilayah Kalimantan Barat itu masuk di zona Indonesia bagian barat, yang waktunya itu sama dengan Jakarta dan Pulau Sumatera. Satu-satunya wilayah yang ada di Pulau Kalimantan masuk di zona Indonesia bagian barat. Dan wilayah Kalimantan Barat ini bertetangga dengan negara Malaysia yaitu Sarawak. Walaupun bertetangga, Malaysia dan Kalimantan Barat itu memiliki perbedaan waktu sekitar 1 jam. Di mana perbedaan waktunya cukup unik. Di mana waktu Sarawak Malaysia itu sama dengan waktu Indonesia Tengah. Sedangkan wilayah Kalimantan Barat itu sama dengan waktu Indonesia bagian barat. Akan tetapi waktu Indonesia Barat, pelaksanaan sholat maghrib atau berbuka puasa itu tepat di pukul 6. Sedangkan di waktu Malaysia, tepatnya di Sarawak, waktu maghrib atau waktu berbuka puasa itu sekitar jam 6 lewat 55 menit atau hampir jam 7 malam. Teman-teman sekalian, kurang lebih 1 jam dari Serian, akhirnya bis pun sampai di terminal bis Sentral Kucing atau bus station. Setelah bis parkir dengan baik, saya pun turun dan langsung masuk ke dalam lobi utama atau lobi tiket. Di sini saya akan membeli tiket lanjutan perjalanan saya menuju ke Batunia bagian Miri atau kawasan terakhir yang berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam. Karena jadwal pemberangkatan bis dari Kucing menuju ke Batunia itu sekitar jam 8 malam, dan di sini saya akan naik ke lantai 2 untuk membeli beberapa perlengkapan selama saya berada di Sarawak, Malaysia ini. Yang paling penting adalah kartu SIM atau SIM card agar bisa tetap mengakses internet selama saya berada di Sarawak, Malaysia ini. Di sini saya juga sempatkan untuk bersantai sambil bersantap malam di salah satu kedai yang ada di Kucing Sentral ini. Setelah bersantai dan menunggu kurang lebih 2 jam, dan di sini tepat pukul 8 waktu Malaysia, saya pun menuju ke bis atau terminal bis. Seperti apakah bisnya? Yuk kita lihat sama-sama. Teman-teman sekalian, seperti inilah tampilan bisnya yang akan kita tumpangi menuju ke Miri. Karena di sini saya bukan review bis, maka saya tidak akan menjelaskan detail dari bis ini. Tepat jam 8 malam, bis pun bergerak meninggalkan Kucing. Selanjutnya menuju ke Miri, tentunya mampir di berbagai tempat, misalnya Serian, Jelukong, Seriaman, Serikei, Sibu, Selangau, Bintulu, dan Miri. Jika ditotal, jaraknya kurang lebih 800 km. Sekitar jam 1 dini hari waktu Sarawak, bis pun memasuki terminal bis yang ada di Sibu. Teman-teman sekalian, terminal saya sudah Kucing dan beberapa tempat perhentian lainnya itu tidak sempat saya rekam dikarenakan saya kelelahan dan ketiduran. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit, menurunkan penumpang dan mengambil beberapa paket kiriman, kini bis pun meninggalkan terminal Sibu. Selanjutnya akan menuju ke Selangau dan Bintulu.
Teman-teman sekalian, kurang lebih 2 jam dari Terminal Sibu, akhirnya bis pun sampai di Selangau. Tepatnya di salah satu kedai yang ada di Selangau, yaitu Nurliana Abdullah. Di sini bis dan seluruh penumpang beristirahat sejenak kurang lebih 30 menit sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bintulu. Halo teman-teman semua, setelah menempuh jarak kurang lebih 600 km dari Kuching dengan waktu kurang lebih 10 jam, saat ini saya sudah berada di Bintulu, tepatnya Terminal Bus Bintulu Sentral. Saat ini saya lagi menunggu bis yang sama-sama dari Kuching. Saat ini bis lagi mengantar paket yang cukup besar dan di sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Batu Niah Miri itu sekitar jam 7 pagi. Teman-teman sekalian, hampir rata-rata perjalanan bis Malaysia saya menuju ke Pontianak itu dimulai dari tempat ini. Yang pertama itu ada Bintang Jaya, Bus Eva, dan Bus Asia, yang dimulai dari Terminal Bintulu hingga ke Terminal Sui Ambawang, Indonesia. Tepat jam 7 pagi waktu Sarawak, bis pun meninggalkan terminal bis dan selanjutnya akan menuju ke Batu Niah bahagian Miri, yang berjarak kurang lebih 110 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Teman-teman sekalian, Bintulu merupakan salah satu 4 kota terbesar yang ada di Sarawak. Di antaranya itu ada Kuching, kota Sarawak sendiri, kemudian ada Sibu, Miri, dan Bintulu. Sebenarnya di sini memiliki kurang lebih 10, kalau di Indonesia disebut kabupaten, akan tetapi di sini istilahnya lain, hanya menyebut nama tempat, dan kotanya sendiri itu disebut bandar. Misalnya Bintulu, kalau kotanya adalah Bandar Bintulu, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang tahu penyebutan atau istilah yang digunakan di Malaysia, bisa komen di kolom komentar. Teman-teman sekalian, saat ini kita sudah dekat dengan Simpang Sibu yang saat ini sudah menggunakan flyover. Yang lurus ini adalah jalan menuju ke Miri hingga ke Brunei Darussalam dan negara bagian Malaysia yaitu Sabah. Sedangkan yang ke kiri adalah jalan menuju ke Sibu, Kuching, dan Indonesia. Sedangkan jalan yang dari belakang adalah jalan dari Bandar Bintulu yang berjarak kurang lebih 4 km dari Simpang Sibu. Saat ini saya sudah berada di simpang jalan alternatif. Jika kendaraan dari arah Miri atau Sibu tidak ingin mampir di Bintulu, maka mereka melewati jalur ini. Begitu pula dengan bis-bis yang dari Brunei, Indonesia, terutamanya adalah bis Damri. Biasanya mereka melewati jalur ini untuk mempersingkat jarak dan waktu.
Saat ini saya sudah berada di Simpang Bakun. Di sini terdapat simpang 4, yang ke kiri itu adalah jalan menuju ke Jalan Hewe, sedangkan lurus adalah jalan menuju ke Miri, Brunei, dan Sabah. Sedangkan yang ke kiri adalah jalan menuju ke Kapit atau Bakun Dam, dengan terbesar nomor 2 se-Asia, setelah bendungan yang berada di Cina. Semoga di lain waktu saya berkesempatan lagi untuk jalan-jalan di sana. Saat ini saya sudah berada di bagian Miri, dan di kiri saya ini terdapat rumah panjang yang pintunya mencapai hampir 100. Itu artinya juga ada hampir 100 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sesampainya saya di bagian Miri, maka berakhirlah cerita untuk perjalanan saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Nantikan terus cerita perjalanan dan trip saya selanjutnya selama di Sarawak, termasuk weekend bersama Wawasan Serti Family yang ada di Nyalau. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trip dan perjalanan saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.